Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hari ini hari apa ini? Hari Kamis. Kita masih lagi Allah berikan kesempatan untuk bertemu ya di Zoom yang kita gunakan pada saat ini. And we don't forget salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him ya. Insyaallah anak-anak Ustadz, anak-anak Sir, hari ini kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang pembahasan ini sudah mulai masuk kepada pembelajaran di dalam menghafal Quran ya. Sesi pertama kita belajar tentang keutamaan-keutamaan orang yang mempelajari dan menghafal Quran, kemudian syarat-syarat menjadi penghafal Quran, kemudian selanjutnya sesi ketiga adalah akhlak penghafal Quran. Dan pada minggu yang lalu juga pada seminar online ini kita membahas tentang karakter penghafal Quran ya. Alhamdulillah serasa sudah cukup itu pengkaderan tentang how to be a good memorizer of the Quran ya, bagaimana menjadi seorang penghafal Quran yang baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas berkenaan tentang belajar ilmu tajwidul Quran ya, atau belajar ilmu tajwid Al-Quran pada sesi yang pertama. Sebelum kita pergi ke sana, saya mau tanya dulu si Rizik, apakah Rizik sudah pernah mendengar perkataan ataupun orang mengatakan tentang tajwid Al-Quran? Gak pernah dengar, Sir. Sudah pernah dengar? Nggak pernah. Oh, nggak pernah dengar. Oke, baik. Rashid Lubis, apakah sudah pernah mendengar tajwid Al-Quran? Belum, Sir. Belum juga. Oke. Di antara anak-anak Sir yang hadir, siapa yang sudah pernah mendengar berkenaan tentang tajwid Al-Quran? Bagaimana dengan Nafisha? Apakah Nafisha sudah pernah mendengar tajwid Al-Quran? Belum, Sir. Belum. Bagaimana dengan Alifah Syakira? Belum, Sir. Belum juga. Fathan Rifki? Belum, Sir. Belum juga. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid Al-Quran. Ya, ini sesi pertama. Sebelum kita terlalu jauh ke sana, apa itu tajwid? Ya. Dalam mempelajari sesuatu hal, kita tidak boleh terlepas daripada at-ta'rif ya, atau the meaning ya, the meaning. Apa itu arti dari sebuah perkataan tersebut? Sebelum kita mendalami sebuah ilmu, kita harus tahu dulu apa itu arti dari sebuah perkataan ataupun kata yang ilmu yang akan kita pelajari. Baik itu secara bahasa ataupun arti daripada secara istilah. Apa itu ilmu tajwid ya? Nah, ilmu tajwid itu adalah, anak-anak saya bisa lihat di sini, tajwid itu kalau dilihat dari segi bahasa adalah sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Ya, baik, indah dan juga sesuatu yang bagus. Nah, itu dari segi bahasanya ya. Biasanya istilah-istilah yang ada dalam bahasa Arab itu ada namanya pengertian secara bahasa dan juga ada namanya pengertian secara istilah. Walaupun terkadang
tidak sama antara pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Namun satu yang pasti adalah ada keterhubung kaitan antara pengertian secara bahasa, begitu juga keterkaitannya dengan pengertian secara istilah. Nah, itu tadi tajwid secara bahasa. Tajwid secara bahasa artinya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid akan menghasilkan keindahan pada bacaan. Dan sebaliknya, bila mana seseorang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, maka kebalikannya adalah bacaannya itu yang akan dihasilkannya sudah pasti tidak baik dan juga tidak bagus didengar oleh siapapun. Ya, itu secara istilah. Tajwid artinya indah, artinya bagus, dan artinya baik. Sir, bagaimana dengan pengertian secara istilah? Sedangkan secara istilah adalah memperindah bacaan. Nah, sini baru masuk dia. Secara istilah adalah memperindah bacaan sesuai dengan makhraj, sifat, dan bacaan. Nah, kalau dia secara bahasa tadi masih mengambang, apa itu tajwid? Karena dia memaknakan hanya sekedar bahasa. Bila mana secara istilah dia takrifkan atau definisikan tajwid itu kepada sesuatu yang sangat lengkap dan dapat dimengerti. Apa itu tajwid secara istilah? Tajwid secara istilah adalah memperindah bacaan, ya. Memperindah bacaan sesuai dengan makhrajnya dan juga sifat beserta bacaannya. Bacaan apa, Ustaz? Tentunya adalah kalau kita sudah talking about the tajwid, kalau kita natakallam wa tahaddas 'anit tajwid, kalau kita sudah berbicara tentang tajwid, sudah pastilah itu bacaan Al-Qur'anul Karim, ya. Memperindah bacaan Al-Qur'anul Karim, baik itu dari sifatnya dan juga baik itu daripada makhrajnya. Nah, perlu anak-anak saya ketahui juga bahwasanya apa yang dimaksud dengan makhraj. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Di dalam melafalkan bahasa Arab itu ada beberapa huruf yang hampir sama tapi bukan sama, ya. Huruf yang sejenis tapi pada hakikatnya berbeda. Misalkan dalam pelafalan A dengan A, kemudian H dengan H, kemudian ro dengan kho dengan gha, ya. Jadi makhraj itu adalah yang akan menjadi tolak ukur bacaan itu ataupun tajwid itu benar atau tidak bacaannya, ya. Jadi secara keseluruhan kalau ditanya anak-anak ustaz, apakah yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Maka secara lengkapnya adalah ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengetahui makharijul huruf, sifat dan bacaannya agar bacaan Al-Qur'an menjadi baik dan juga benar, ya. Jadi kalau misalkan tadi Ustaz tanya beberapa di antara kamu dan sahabat kamu apakah sudah pernah mendengar tajwid? Jawabannya belum. Nah, alhamdulillah hari ini adalah kamu disuguhkan dan diberikan dan diperdengarkan apa itu tajwid, apa itu definisi tajwid, dan apa itu pengertian ilmu tajwid. Ya, saya kira sangat jelas ketika saya menyampaikan apa itu definisi dan juga pengertian ilmu tajwid. So, don't say after our meeting today, jangan lagi katakan nanti bahwasanya saya belum pernah mendengar kata tajwid, ya. Nah, video ini akan menjadi saksi bagi kita bahwasanya anak-anak ustadz dan anak-anak ser sudah mulai mempelajari ilmu tajwid yang merupakan salah satu langkah untuk menjadi penghafal Al-Quran yang baik dan benar. Kenapa demikian, Ustaz? Karena menghafal Al-Quran itu sangat-sangat diperlukan dalam
mempelajari ilmu tajwid, ya. Bacaan seseorang itu bagusnya atau tidak bagusnya dia akan tergantung kepada pengetahuannya berkenaan tentang ilmu tajwid. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, selanjutnya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang we talking about the definition, ya, what the meaning from tajwid. Tadi kita berbicara tentang apa itu definisi pun ataupun arti tajwid. Sekarang kita pula membahas berkenaan hukum mempelajari ilmu tajwid. Dijelaskan di dalam kitab Hidayatul Mustafid, ya, pada halaman 7, jelaskan bahwasanya al-ilmu bihi fardu kifayatin wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Sekarang kembali Sir mau bertanya, siapa di antara anak-anak Sir yang tahu apa definisi daripada fardu kifayah? Kira-kira siapa yang boleh bantu Sir? Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Haris, coba bantu Sir jawab apa yang dimaksud dengan fardu kifayah. Ada yang boleh bantu jawab Sir? Alifah Syakira bagaimana? Sudah pernah belajar fardu kifayah? Oke, baik. Saya akan jelaskan lagi apa itu fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu adalah sesuatu kewajiban. Dengarkan dengan baik. Fardu kifayah adalah suatu kewajiban yang bila mana ada orang, ya, melakukannya, maka kewajiban yang lain ataupun kewajiban orang lain terlepas daripadanya. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah fardu kifayahnya terhadap seorang jenazah, mensolatkannya, memandikannya, mengkafaninya, dan menguburkannya. Kewajiban itu adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Bila mana ada orang sudah menyolatkannya, maka kewajiban yang lain terlepas. Sama halnya dengan menjawab salam, ya. Ketika menjawab salam itu, di dalam ruangan itu tidak ada satu orang pun yang menjawab salam ketika ada orang masuk, maka satu ruangan itu akan mendapatkan dosanya. Tapi bila mana ada satu orang yang menjawab dalam ruangan itu, walau hanya satu orang, maka yang lainnya terlepas daripada dosa dalam tidak menjawab salam itu. Ya, itulah fardu kifayah, ya. Bila ada seseorang melakukannya, maka yang lain terlepas daripada dosanya. Nah, itu tadi hukum mempelajarinya, fardu kifayah. Bagaimana dengan hukum mengamalkannya? Hukum mengamalkannya dijelaskan di dalam kitab Hidayatul Mustafid itu pada halaman 7 adalah hukum mempraktekkannya ataupun mengamalkannya adalah fardu ain. Lantas kalau sertanya apa itu yang dimaksud dengan fardu ain? Fardu ain adalah sesuatu kewajiban yang wajib dilaksanakan setiap orang. Ya, seulang, fardu ain adalah sesuatu kewajiban yang wajib dilaksanakan setiap orang. Ya, seperti apa contohnya Ustaz? Salat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Apalagi naik haji, mengeluarkan zakat fitrah dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan bila mana mengamalkannya adalah fardu ain.
Fardu ain ini wajib bagi setiap insan dan setiap manusia. Bila mana Ustadz membaca Al-Quran, Ustadz wajib menggunakan ilmu tajwid. Bila mana Alif Syakira juga membaca Al-Quran, maka wajib juga menggunakan ilmu tajwid. Fardu ain, ya, wajib ain. Nah, itu tadi berkenaan tentang hukum. Bagaimana tentang dalil, Ustaz? Apakah ada dalil ataupun ayat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban membaca Al-Quran dengan baik dan benar, atau bisa kita katakan dengan menggunakan ilmu tajwid yang telah ada? Maka jawabannya adalah terdapat pada surah Al-Muzammil ayat keempat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan, yang sebahagian ulama menafsirkan ayat ini adalah sebagai salah satu dalil yang menguatkan wajibnya membaca Al-Quran dengan aturan ilmu tajwid yang telah ada. Jadi bila mana kita tidak membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan, kita membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, maka boleh dikatakan bacaan kita itu adalah haram hukumnya, apakah lagi berkenaan tentang makharijul hurufnya. Nanti akan kita bahas di mana letak haramnya, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, setiap suatu hal itu pasti ada tujuannya. Kalau sertanya Alif Syakira ngapain pergi ke mall? Tentunya, Sir, saya ingin mau beli baju. Ada tujuan. Kemudian bila pula sertanya Nafisha Alia ngapain pergi ke sekolah? Tentu ada tujuan. Tidak hanya perjalanan mempunyai tujuan, di dalam belajar pun ada tujuan. Ya, kalau Ustaz tanya, Alif Syakira belajar matematika, belajar? Iya. Kira-kira kalau sertanya, apa tujuan Alif Syakira mempelajari ilmu matematika? Biar pintar matematika. Iya. Tentunya tujuannya adalah biar pintar berhitung. Nah, tujuan berhitungan ini digunakan pada kegiatan sehari-hari. Misalkan kita membeli, ada nominal uang, berapa yang dikasih dan berapa yang dipulangkan. Ya, kita pergi ke rumah, misalkan ada di rumah ada makanan, maka berapa orang yang ada dan berapa jumlah makanan yang ada. Bagaimana cara membaginya? Maka ada tujuan. Begitu juga halnya dalam mempelajari ilmu tajwid, ya. Apakah tujuan dalam mempelajari ilmu tajwid? Tentunya tujuan ini sangat besar, ya, yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta melatih lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya, apa sebenarnya tujuan mempelajari tajwid? Tujuan besarnya adalah agar terhindar dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Apa tujuan besar? Ya, what the first aim? Ya, atau what the big aims? Ya, apa tujuan besar dalam mempelajari ilmu tajwid? Tentunya adalah yang paling besar itu memelihara lisan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba masuk berkenaan tentang kesalahan dalam membaca huruf di dalam Al-Quran. Tadi Sir di awal sudah sampaikan bahwasanya bila mana seseorang membaca Al-Quran tapi tidak menggunakan ilmu tajwid, maka boleh dikatakan bacaannya itu jatuh kepada haram. Haram dalam artian banyak
terjadi kesalahan. Terutama di dalam salah satu cabang ataupun bagian ilmu tajwid adalah makharijul huruf. Kenapa penting makharijul huruf ini, Ustaz? Kepentingan makharijul huruf ini adalah bahkan yang paling utama di dalam mempelajari tajwidul Quran. Jadi dibagi kepada 5 bagian. Ada makhraj halqi, ada makhraj jawfi, ada makhraj lisani, ada makhraj khayshum, ya. Dan apalagi satu lagi lupa, Sir. Jadi ada dia 5 bagian. Nah, dalam mempelajari makharijul huruf itu atau tempat-tempat keluarnya huruf itu, kita harus membacanya sesuai aturan dan kaidah yang ada, yang telah disusun ataupun yang telah dibuat oleh ulama-ulama ilmu tajwid. Salah satu yang sering terjadi kesalahan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlalu jauh kepada surah-surah yang panjang di dalam Al-Quran. Kita coba melihat daripada awal ataupun dasar dalam membaca Al-Quran itu adalah kalimat ta'awuz. Setiap orang membaca Al-Quran tentunya disunnahkan untuk berta'awuz. Kita tahu ta'awuz itu sering dibaca dan dilakukan orang ketika ingin membaca Al-Quran. Namun selalu terjadi kekhilafan dan selalu terjadi kesalahan di dalam membaca ta'awuz untuk membaca Al-Quran. Nah, tadi di awal saya sudah katakan kesalahan huruf, ya, di sini juga kamu boleh lihat, kesalahan huruf itu dapat merubah makna dari suatu bacaan. Ya, kalau bahasa Indonesia itu rasa Ustaz nggak merubah. Contoh pergi, ya. Kalau terbaca pergi atau pergi atau pergi, ya. Secara garis besar itu tidak merubah makna daripada perkataan tersebut. Namun berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim, khususnya apa yang ada di dalam bahasa Arab, ya, yang telah ada di dalam huruf hijaiyah. Dari beberapa huruf hijaiyah itu ada sebahagiannya huruf yang hampir sama. Salah satu contohnya kita lihat contoh kasus di dalam ta'awuz Al-Quran. Ta'awuz Al-Quran sepatutnya kita baca dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kalimat pertama atau huruf pertama kita baca dengan menggunakan a'u. Kemudian kata yang kedua atau huruf yang kedua, huruf yang kedua menggunakan ain. Di dalam makharijul huruf, di dalam bahasa Arab, antara a dan a itu berbeda cara pelafalannya dan juga tempat keluar hurufnya atau makhraj hurufnya, ya. Nah, tetapi terkadang bila mana prakteknya tidak hanya di antara kita yang ada di Zoom ini, juga termasuk di dalam keluarga kita bahkan ataupun di luar sana. Kesalahan yang pertama itu beberapa orang membaca dengan huruf A dua-duanya, ya. Sepatutnya dibaca a'udzu yang pertama A, yang kedua ain. Tetapi beberapa di antara kita membaca a'udzu. Ya. Nah, bila mana a'udzu itu memiliki makna yang sempurna, ya. Maknanya itu adalah aku berlindung. A'udzu, ya. Gabungan daripada tatarakkab min fi'li wal fa'il, ya. A'udzu, aku berlindung. Memiliki arti yang sangat jelas. Tapi bila mana ada orang membaca a'udzu, kita tidak tahu artinya.
Bahkan boleh jadi artinya itu bertolak belakang dengan arti a'udzu. Yang awalnya kita berniat untuk minta perlindungan, malahan sebaliknya. Begitu. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi kesalahan pada a'udzu. Kemudian yang kedua, juga sering kita dengar beberapa orang membaca a'udzu, a'udzu. Kalau yang pertama dia samakan antara a dan a, dibuat jadi a dua-dua. Bila mana yang kedua, kesalahannya terjadi dengan menyamakan huruf ain dua-dua. Kata yang huruf yang pertama dibuat dengan ain, yang kedua juga dengan ain. Jadilah dia membaca a'udzu. Yang sepatutnya adalah a'udzu. Kemudian yang ketiga yang sering terjadi kesalahan pada a'udzu adalah membaca huruf za, ya, zal itu ya, zal dengan jim. A'udzu, a'udzu, a'udzu. Padahal yang sebenarnya adalah a'udzu. Ya. Ya. Yang sebenarnya adalah a'udzu, bukan a'udzu. Nah, seharusnya kita yang sudah mempelajari ilmu tajwid itu harus terlepas daripada sekurang-kurangnya 3 kesalahan ini. Pertama, menyamakan huruf dengan a semua. Yang kedua, menyamakan huruf dengan ain semua. Dan yang ketiga, menyamakan mengubah huruf zal menjadi ja atau jim, ya. Satu kesalahan yang fatal, ya. Billahi minasyaitonir syaita. Yang sebenarnya adalah biharfi syim, ya, dengan menggunakan huruf shin. Sebelumnya saya mau nanya, apakah kalian semua nampak slide yang saya munculkan? Nampak, Sir. Oke. Nah, pada perkataan apa, Nak? Yang tulisan ini nggak nampak, Sir. Yang mana? Oke, yang terusannya. Oke. Ini udah nampak? Belum, Sir. Yang tidak nampak apa, Nak? Udah, Sir, udah. Oke, baik. Nah, asyaitoni sepatutnya dibaca dengan shim, ya, shim. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya itu sy, ya. Tetapi ada orang yang membaca dengan sin. A'udzu billahi minasyai. Minasyai dengan sin. Di situ juga terjadi kesalahan yang sangat fatal. Kemudian ar-rajim. Yang ini pula sepatutnya dibaca dengan huruf jim, tetapi karena ketidakfahaman dalam ilmu tajwid, mereka membaca dengan rozim. Bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, begitu. Nah, sekurang-kurangnya anak Sir yang sudah bergabung di dalam seminar Zoom ini adalah terhindar daripada kesalahan-kesalahan yang telah Ustaz jelaskan pada slide ini. Kemudian tadi itu berkenaan dengan ta'awuz, tapi sebelum kita lanjut ke bismillah tadi, saya mau coba dulu satu persatu. Coba dimulai dari si Rizik dulu. Halo Rizik. Ya, Sir. Coba baca ta'awuz dulu dengan baik dan benar dan terhindar daripada kesalahan yang terjadi seperti mana yang telah Ustaz jelaskan sebelumnya. A'udzu Oke, billahi stop. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengarannya kalau Sir tak salah dengar, si Rizik membaca dengan kesalahan kategori yang pertama, yang nomor 1. Nampak? Nampak kursor Sir ini? Iya. Terdengarnya.
ataupun kedengarannya a'udzubillah. Dan itu tidak boleh dilakukan. Karena pada hakikatnya a dan a itu adalah berbeda. Jadi yang sebenarnya adalah a'udzu. Coba boleh ulang sekali lagi. A'udzu. A'u. Jangan u-nya itu a'u. A'u. No, a'u. A'u. Kalau a'u itu terjadi kesalahan pada yang nomor 1. Dan itu tidak ada arti. Yang benarnya adalah pakai ain. Yang pertama pakai a, yang kedua pakai ain. A'udzu. Silahkan. A'udzu. Terus Billahi minasyaitonir rajim. oke. Selanjutnya sermau daripada Nafisha Alia. Nashifa Alia. Silakan dibaca ta'awuz terlepas dari kesalahan yang saya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, boleh diulang sekali lagi. A'udzu. A'udzu billahi Stop. Masih mendekati kepada kesalahan yang pertama. A'udzu. A'udzu billah. A'udzu billah. Masih salah. Tetapi yang sebenarnya adalah yang pertama huruf A dan yang kedua huruf Ain. A. Jangan A, tapi A. A'udzu. Coba silahkan sekali lagi nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, selanjutnya silahkan Alifa Syakira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, boleh diulangi sekali lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hampir mendekati yang kedua, tetapi ada juga kesalahan yang pertama. Ya. Harus terbebas daripada kesalahan yang 3 ini. Yaitu yang pertama dibaca A dan yang kedua dibaca A. A'udzu. A'udzu. Not a'udzu, but a'udzu. Ya. Boleh sekali lagi Syakira. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, alhamdulillah. Bagus ya. Selanjutnya si Muhammad Razik. Ya, silahkan dibaca terlepas dari kesalahan yang telah terjelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mendekati sempurna. Terima kasih. Zikra Tazali, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh sekali lagi. Awas terjebak di syai ya. Dan a'u, a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan ke Bismillah. Nanti yang selanjutnya yang belum kebagian, serahkan silahkan untuk membaca Bismillah. Nah, di dalam Bismillah pun terkadang selalu terjadi kesalahan. Kesalahan di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang pertama itu adalah membaca Bismillah dengan Bismillah. Ya. Sepatutnya adalah sin, tetapi dibaca dengan shim. Maka artinya sangat jauh berbeda dengan arti yang sebenarnya, yaitu dengan menggunakan sin. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmani. Ya.
Sebagian kita membaca ha kecil itu dengan kha, seolah-olah kedengaran seperti kha. Bismillahirrahmanirrahim, macam kha. Itu tidak boleh terjadi bila mana kita telah mempelajari ilmu tajwid. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah roh yang terdapat dalam kata Rahman itu dibaca dengan ha besar. Ya. Sepatutnya dibaca dengan ha kecil. Tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmani. Ha pada kata roh dibaca dengan ha besar. Sepatutnya dibaca dengan ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian pada kata rahim juga sering terdengar dan terjadi kesalahan membaca rahim dengan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ada sedikit pun keluar huruf kha. Karena sebenarnya dia adalah huruf ha. Dan hanya itu ha kecil. Bukan dibaca dengan ha besar. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh terjadi kesalahan di dalam membaca bismillah itu dengan cara membedakan sim dan shin, membedakan ha dan ha, dan membedakan kha dan ha. Ya. Oke, kita langsung kepada prakteknya. Silahkan selanjutnya tadi si Muhammad kelas 6 PA. Muhammad apa ini namanya yang ada galaksinya? Boleh, Pak? Iya. Coba silahkan baca Bismillahirrahmanirrahim dengan tanpa terjadi kesalahan seperti mana yang telah terjelaskan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Haris Lutfi Rahman. Yes, sir. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Selanjutnya adalah Rizky Wibowo. Halo Rizky Wibowo, silakan dibaca dan buka kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Ada yang belum? Apakah sudah semua? Oke, sudah semua. Nah, begitulah tadi kita membaca surah kita membaca bismillah itu harus terlepas dari beberapa kesalahan, ya. Nah, ini adalah surah Al-Fatihah. Dan dalam surah Al-Fatihah itu makin banyak lagi selalu terjadi kesalahan. Yang pertama itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagian orang membaca Alhamdu, ha kecil dibuat ha besar. Kemudian lillahi, ha besar dibuat ha kecil pula. Kemudian alamin dibaca dengan alamin, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tadi sudah kita bahas pada kalimat bismillah. Maliki yaumiddin. Maliki, ka, ya, bukan qaf. Kita tidak boleh membaca maliki, maka salah. Kemudian selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sebagian orang membaca iyyaka na'budu, ka na'budu, ain diganti dengan a.
Wa iyyaka nasta'in, ain juga diganti dengan a. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau terjadi bacaan seperti itu sudah sangat fatal hukumnya. Tidak hanya merubah huruf ataupun ayat, tapi juga merubah makna dan arti daripada yang dibaca. Kemudian ihdinas sirata, sering terjadi juga ha besar menjadi ha kecil. Kemudian sa, ya, sirata, sepatutnya dibaca sa, tetapi kebanyakan orang membaca sin. Dan terdapat juga siratal ladzina an'amta, kembali dibaca dengan a, yang sepatutnya adalah a. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Ya, dalam baca an'amta itu pun tidak boleh an'amta, ana. Ya, nanya harus ditahan lidah di atas, an'amta. Kemudian ghairi, ghairi itu tidak boleh khairi. Kalau dibaca khairi itu sudah ke kha dan artinya berbeda. Kemudian maghdubi atau maghdubi, ya. Kebanyakan orang membaca maghdubi itu menggunakan huruf dal, padahal sepatutnya dia adalah huruf do, ya. Kemudian alaihim, mengganti huruf a menjadi a, yang sepatutnya adalah alaihim. Waladdallin, sepatutnya dibaca dha, tetapi dia dibaca dal. Waladdallin, ya. Itu terjadi dalam surah Al-Fatihah dan juga terjadi dalam surah Al-Ikhlas, ya, sering kita baca ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering terjadi qul, qa, ya, dibaca kul. Kalau kita baca kul, maka itu artinya adalah makanlah, ya. Sepatutnya kita baca qul dengan huruf qa. Nah, kemudian huwallahu, huwa itu menggunakan huruf ha besar, tapi kita baca huwa, maka artinya jauh berbeda. Ahad, kita bermaksud untuk membaca ahad bermakna esa, tapi kita baca ahad salah dan artinya adalah mendekam. Jadi apa yang ingin poin penting yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya belajar ilmu tajwid ini, dan salah satu daripadanya adalah makharijul huruf itu sangat-sangat dan sangat penting di dalam membaca dan mentartilkan Al-Quran. Kenapa? Karena bila mana terjadi kesalahan dalam membaca makharijul huruf, ya, dia tidak hanya terjadi ataupun terjadi kesalahan pada bacaan, tetapi juga dia dapat merubah makna. Yang awalnya ia ingin membaca dapatkan pahala, tapi bila mana karena makharijul hurufnya banyak yang salah, maka dia akan banyak mendapatkan dosa pula. Untuk terakhir, silahkan saksikan video ini berkenaan tentang pentingnya dalam mempelajari makharijul huruf. Sir, suaranya kok nggak kedengaran, Sir? Oh iya, sebentar search ya. Kedengaran? Belum, Sir. Alfa Syakira dengar? Enggak, Sir. Oh, enggak kedengaran ya. Di mana masalahnya ya? Oh, belum saya izinkan untuk mendengarnya. Astagfirullah.
Oke, Sir pun nggak paham kayak mana cara ininya. Tapi setidaknya kamu melihat apa namanya tulisan yang ada muncul di slide-nya. Oke, baik. Anak-anak Sir semua, itu tadi berkenaan tentang mempelajari ilmu tajwid, termasuk dalam pengertian, hukum, kemudian tujuan dan juga manfaatnya, dan juga kita sedikit tadi membahas kenapa kita mempelajari ilmu tajwid. Terima kasih saya ucapkan kepada kehadiran anak-anak Sir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi amal jariah bagi Sir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.